Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya? Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu dan menjaga protokol kesehatan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah indahnya membangun mahligai rumah tangga, atau dalam fikih disebut dengan munakahat atau pernikahan. Seperti Ananda lihat, orang yang sedang bersanding, tentu Ananda semuanya punya keinginan seperti itu. Yaitu Islam mengatur bagaimana kita mendapatkan pasangan yang ideal. Untuk itu, dalam pembahasan kita sebagai standar kompetensinya, memahami hukum Islam tentang berkeluarga atau pernikahan. Sebagai kompetensi dasar yang harus kita capai, pertama, menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Kedua, menjelaskan hikmah perkawinan. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan perkawinan menurut undang-undang di Indonesia. Ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Sekarang pengertian. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang anak laki-laki dengan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan akad ini akan menghalalkan hubungan perkawinan atau hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan, demi terciptanya anak keturunan yang bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan terwujud menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Hukum nikah. Pada dasarnya hukum nikah itu adalah boleh. Tetapi bisa hukum nikah itu berubah sesuai dengan kondisi orang yang menikah. Yang pertama, hukum nikah itu sunnah. Bagi siapa? Bagi yang ingin menikah, mempunyai kemampuan, tetapi masih bisa mengendalikan diri dari perbuatan zina. Dan dia usianya belum mencapai kematangan untuk berumah tangga. Ini hukum baginya adalah sunnah. Kemudian wajib. Bagi siapa yang hukumnya wajib untuk menikah, yaitu dia mempunyai kemampuan dalam segi finansial, kemudian usianya sudah menanjak dewasa, sudah berpikiran yang matang, dan khawatir kalau dia tidak menikah akan terjadi sesuatu yang membuat dia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Maka kondisi yang seperti ini bagi laki-laki itu wajib hukumnya menikah. Kemudian yang ketiga, makruh. Bagi siapa hukumnya makruh?
bagi kemampuan untuk finansialnya belum ada dan pikirannya belum menetap, mungkin dalam masalah pendidikan atau usianya masih belum mencukupi umur dewasa, maka kita khawatirkan nanti setelah dia menikah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau perceraian. Maka bagi mereka itu makruh hukumnya menikah. Kemudian yang keempat, haram. Bagi siapa hukumnya haram untuk menikah? Bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Sehingga tujuan dari pernikahannya itu tidak membawa kepada pernikahan yang membawa mawaddah warahmah. Atau dengan arti kata hanya niatnya menyakiti wanita yang dinikahinya. Kemudian anak-anakku semuanya, tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan itu adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup. Maka orang yang menikah sudah pastilah dia akan mendapatkan ketenangan hidupnya. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jelas tadi membahas pengertian daripada nikah adalah untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya dari tujuan pernikahan itu dapat menyalurkan seksualnya secara sah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tujuan dari pernikahan itu adalah memperoleh keturunan yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, anak yang dilahirkan itu jelas-jelas halal secara keturunan yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, baik dunia maupun akhirat. Nah, demikianlah tujuan daripada pernikahan. Nah, anak bapak semuanya, barangkali itulah yang bisa kita bahas dalam waktu yang dekat ini. Mudah-mudahan nanti Anda semua bisa membaca lebih lanjut dari bab pernikahan sehingga nanti paham apa yang akan dipersiapkan dalam menghadapi masa-masa yang akan kita hadapi untuk melakukan pernikahan. Demikian saja. Mudah-mudahan Anda bisa membaca lagi dalam bab munakahan atau pernikahan di dalam buku paket kita. Mari kita tutup dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.